Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya Betty Retanggulan. Sebelumnya terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, komen maupun subscribe. Silahkan diteruskan untuk share ke teman-teman. Semoga konten-konten saya dapat membantu teman-teman dan dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Sebelumnya jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada konten baru dari saya. Hari ini, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe tadi ya. Dan terima kasih. Semoga berkah untuk panjenengan, Anda semua. Hari ini kita akan membahas refleksi satuan pendidikan. Yang pertama pada sekolah penggerak, terutama angkatan 2 maupun angkatan 2, yaitu pendampingan yang pertama. Di sini refleksi satuan pendidikan dengan tujuan yaitu satuan pendidikan bertujuan mendampingi guru dan kepala sekolah melakukan refleksi, perumusan rencana kerja dan implementasi kurikulum merdeka. Siapa saja yang terlibat seperti yang terlihat pada layar. Setelah ini, di situ kita akan diajak untuk membahas mengenai refleksi. Penting karena apa? Secara jujur, di sini saya mengutarakan secara jujur di sekolah saya seperti apa dan kendala-kendalanya seperti apa. Lalu, yang dibutuhkan dan dibahas adalah satu temanya, praktik baik yang sudah ada pada sekolahan kita. Ketiga, hal yang perlu ditingkatkan di sekolah. 4, rencana tindak lanjut sekolahnya. Serta 5, rencana tindak lanjut pengelola sekolah penggerak. Nah, dalam hal ini, apa saja sih tema yang diangkat? Nah, ini dia teman-teman. Di sini kita akan selalu membahas mengenai pengembangan kurikulum operasional sekolah, penggunaan alat ajar, proyek profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Nah, di sini apakah sekolah Bapak Ibu sudah melakukannya ataukah belum? Silahkan diutarakan ke fasilitator masing-masing. Oh iya, ingatin dulu ya, subscribe dulu sebelum kita lanjutkan. 1, 2, 3, dan terima kasih. Nah, di sini kita akan dinilai atau menilai sekolahan kita masing-masing mengenai pengembangan kurikulum operasional sekolah sampai mana capaiannya. Dengan level bahwasanya sekolah kita ada di tahap, pada akhirnya nanti ada di tahap 4. Jadi silahkan teman-teman belajar menilai sekolahannya secara real atau secara pribadi agar menjadi meningkat. Ya, ini yang ketiga materinya penggunaan perangkat ajar. Di sini juga dinilai sampai mana kita menggunakan perangkat ajar guru-guru kita ketika pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, proyek profil pelajar Pancasila. Ini dia tahap-tahapnya. Silahkan dinilai juga. Misal di tempat saya masih pada di tim guru membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud sesuai kesepakatan tim guru yang memfasilitasi proyek. Nah, ini dinilai ataukah di tahap 3 ataupun tahap 4 seperti itu. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik. Nah, di sini yang dimaksud di sini apakah sudah kita melakukan dalam satu kelas itu berdiferensiasi dengan fase yang berbeda di kelasnya. Misal di kelas fase A, kelas 1 dan kelas 2, anak kelas 1 mungkin sudah mampu melakukan apa yang menjadi tujuan capaian pembelajaran di kelas 2. Maka di sini modul ajarnya tentu saja bervariatif sehingga berdiferensiasi atau berbeda tiap fasenya. Seperti itu.
Nah, kita akan diajak untuk berdiskusi kelompok juga mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan hingga apa pembelajaran yang ditarik dari pengalaman ini. Oke, di sini kita akan merefleksi diri kita sendiri bagaimana kita mengajar kepada anak didik kita. Selanjutnya akan diajak juga di P4-nya penerapan ke depannya bagaimana. Langkah apa saja, terus apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan, terus bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki. Lah, di sini nih PR saya sendiri yaitu memaksimalkan potensi yang dimiliki karena belum tergali semua menurut saya. Lalu pilih prioritas rencana sesuai dengan 3 kriteria. Apa rencana tersebut sangat penting dilakukan dalam waktu dekat atau bertempo atau berjenjang. Lalu, apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Apakah langkah tersebut mendukung ketercapaian tujuan? Nah, di sini kita benar-benar diingatkan bahwa sekolah harus mempunyai rencana secara real dan matang tentang apa dan dibawa kemana akhirnya nanti. Tentu saja ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini kita akan diajak diskusi tindak lanjut apa juga yang pendek dan terukur. Siapa saja yang dilibatkan, indikator keberhasilannya apa, kapan rencana itu dilakukan, siapa saja yang berperan, lalu pihak yang dilibatkan juga siapa. Nah, terima kasih penjelasan saya cukup di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar mendapat pemberitahuan dari akun saya Betty Retnowulan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.